Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana dengan NIM 20230101040706, kelas PGMIB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan ilmu pengetahuan atau IPS di jenjang sekolah dasar tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan pengetahuan faktual tentang masyarakat, geografi, sejarah, dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik, terutama dalam membentuk sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif merujuk pada kemampuan untuk menerima keberagaman dan menghargai perbedaan yang terdapat pada lingkungan sosial baik dari aspek suku, agama, ras maupun budaya. Sementara itu, sikap toleransi merupakan kesediaan individu untuk memahami dan menerima perbedaan serta menjunjung tinggi kerukunan dalam hidup masyarakat. Yang kedua, landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun sikap inklusif dan toleransi. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan semangat inklusivitas. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga tentang persatuan Indonesia menjadi rujukan normatif untuk menanamkan sikap menerima perbedaan dan hidup rukun dalam kebinekaan. Materi yang ketiga, konsep dasar inklusif dan toleransi. Sikap inklusif dalam konteks pendidikan dasar dapat dipahami sebagai sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi keberagaman tanpa diskriminasi. Dalam lingkungan sekolah dasar, sikap inklusif tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai teman dengan kondisi fisik atau latar budaya berbeda, mau bekerja sama dalam kelompok yang heterogen dan tidak melakukan pengecualian terhadap siswa lain. Sementara itu, sikap toleransi merupakan sikap menerima keberagaman tanpa prasangka dan tanpa memaksakan keseragaman. Dalam lingkungan pendidikan dasar, toleransi menjadi bagian penting bagi siswa dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan damai. Yang keempat, strategi pembelajaran untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik.
Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Strategi ini mendorong siswa untuk memecahkan persoalan sosial yang berkaitan dengan keberagaman dan kehidupan masyarakat multikultural. Yang kelima, pengintegrasian nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS. Studi kasus dan analisis peristiwa aktual menjadi pendekatan strategis untuk mengintegrasikan nilai inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS. Guru dapat mengangkat peristiwa nyata seperti perayaan Hari Besar Lintas Agama, aksi solidaritas antar umat beragama, atau keberhasilan desa multikultural dalam membangun harmoni. Melalui refleksi dan diskusi kelompok, siswa belajar memahami bahwa sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan adalah bagian penting dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang keenam, media dan sumber belajar pendukung. Media dan sumber belajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran IPS yang bertujuan mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Salah satu media yang efektif adalah media audiovisual dan cerita rakyat. Media audiovisual seperti film dokumenter, video edukatif, atau animasi bertema keberagaman budaya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih imajinatif dan emosional bagi siswa. Selain itu, buku teks dan modul tematik juga merupakan sumber belajar utama yang digunakan dalam pembelajaran IPS SD. Yang ketujuh, evaluasi sikap inklusif dan toleransi. Evaluasi dalam pembelajaran IPS yang menekankan pengembangan sikap inklusif dan toleransi menentukan pendekatan yang autentik dan menyeluruh. Teknik penilaian autentik menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana siswa menginternalisasi dan menampilkan sikap sosial dalam konteks keseharian. Observasi langsung di kelas merupakan salah satu metode utama di mana guru mencatat perilaku siswa saat berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakang. Kedelapan, studi kasus dan praktik baik. Studi kasus dan praktik baik dalam pembelajaran IPS di SD dapat menjadi inspirasi konkret bagi guru dalam menumbuhkan sikap inklusif dan toleransi pada siswa. Salah satu contoh praktik pembelajaran yang berhasil adalah program kelas budaya yang diterapkan di sebuah SD negeri di Yogyakarta. Dalam program ini, siswa di berbagai latar belakang budaya diperkenalkan dengan berbagai tradisi lokal melalui kegiatan pembelajaran lintas tema seperti
memasak makanan daerah, mengenakan pakaian adat, dan menceritakan dongeng tradisional. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan sikap toleran siswa terhadap keberagaman budaya dan meningkatnya rasa saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.